Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Rapat ini membahas anggaran tahun 2023 hingga isu aktual termasuk peristiwa mutilasi 4 warga di Mimika, Papua. Salah satu isu aktual yang saat ini jadi sorotan adalah kasus pembunuhan disertai mutilasi yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat. Anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon menilai kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat. Sebanyak 4 warga sipil di Mimika, Papua menjadi korban mutilasi oknum TNI AD dan 3 pelaku warga sipil. Pembunuhan dan mutilasi ini juga mendapat atensi dari Presiden Jokowi. Kita pantau jalannya rapat kerja dengan Panglima TNI dan Komisi 1 DPR bersama jurnalis Kompas TV Leo Taufik di Gedung DPR Jakarta. Leo, ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat kerja selain pembahasan soal anggaran. Komisi 1 juga mengkritisi soal dugaan mutilasi 4 warga Nduga yang terjadi di Mimika, Papua. Apakah hal tersebut menjadi pembahasan di rapat hari ini? Ya, Paskalis dan saudara, memang sebelumnya anggota DPR RI Komisi 1 dari fraksi PDIP yaitu Effendi Simbolon akan meminta penjelasan Menhan dan juga Panglima terkait pembunuhan dan mutilasi dengan korban 4 warga sipil di Timika, Papua. Kejadian ini merupakan pelanggaran HAM berat yang bisa mencoreng nama TNI. Pembunuhan dan mutilasi juga mendapat perhatian Presiden Jokowi. Presiden Jokowi meminta untuk mengusut tuntas warga ataupun korban 4 warga sipil di Mimika, Papua. Polisi mengungkap kejadian bermula saat korban dan pelaku sepakat transaksi senjata api di Jalan Budi Utomo, Mimika, Papua pada 22 Agustus lalu. Korban pun menganiaya pelaku karena senjata yang dijual palsu. Namun penganiayaan ini membuat korban dibunuh oleh pelaku. Sementara Puspom AD mengatakan 6 anggota TNI telah menjadi tersangka dan ditahan di penjara polisi militer Kodam Cendrawasih, Papua. 1 berpangkat mayor, 1 berpangkat kapten, 1 praka, dan 3 lainnya berpangkat peratu. Sementara pelaku lainnya dari warga sipil ditangani oleh pihak kepolisian. Untuk rapat kerja kali ini Menhan Prabowo tidak bisa hadir karena akan mendampingi Presiden Jokowi di istana. Begitupun dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman juga tidak dapat hadir, sehingga isu-isu aktual seperti kasus pembunuhan dan juga mutilasi yang melibatkan oknum TNI Angkatan Darat ini kemungkinan akan ditunda. Paskalis. Oke, ini sebenarnya yang dipertanyakan adalah ketidakhadiran Kasat karena ini yang jadi informasi atau isu yang sangat dibahas saat ini soal pembunuhan atau dugaan mutilasi di Mimika yang melibatkan TNI AD. Ini karena tidak hadir Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Alasannya apa sebenarnya, Leo? Kasat tidak hadir hari ini dalam rapat bersama DPR Komisi 1. Ya, tadi saat awal atau sebelum pembukaan rapat, Wakasat menjelaskan bahwa Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tidak bisa hadir karena harus mengecek langsung kesiapan personil yang akan diberangkatkan menuju Papua ataupun memiliki misi khusus di Papua. Kasat ingin mengecek langsung personil yang akan berangkat ke Papua karena beberapa kejadian terjadi di Papua yang melibatkan oknum TNI Angkatan Darat. Yang terbaru adalah 6 anggota TNI Angkatan Darat terlibat dalam kasus pembunuhan dan mutilasi yang menewaskan 4 warga sipil di Papua. Hal ini membuat catatan negatif yang harus segera dibenahi oleh Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Namun beberapa anggota Komisi 1 juga kecewa dengan tidak hadirnya Kasat karena ingin menjelaskan atau ingin mendengar langsung penjelasan dari Kasat mengenai kasus tewasnya warga sipil dan juga mutilasi yang dilakukan oleh
oknum TNI Angkatan Darat. Seperti salah satunya Yan Permanas dari Dapil Papua yang justru meminta agenda khusus bagi Kasat untuk menjelaskan kasus yang terjadi di Mimika Papua ini. Paskalis. Baik, terima kasih Leo Taufik melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta.